Nah, ternyata ada golongan yang memang sangat ditakuti oleh setan, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Kabar sahabat santri semuanya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan diberikan keberkahan rezeki, umur, segalanya dalam hidup kita. Bahwa yang namanya setan ya, itu adalah akan menjadi musuh bagi umat manusia sampai hari kiamat kelak. Nah, setan itu ternyata ada beberapa macam jenis-jenisnya ya. Ada setan yang menggoda ketika dalam sholat, ada yang ketika menggoda dalam rumah tangga, ada setan yang menggoda dalam WC dan sebagainya. Banyak sekali jenis-jenis setan, yang mana kalau di dalam tingkatan itu, yang pertama tingkatan yang paling atas adalah iblis, yang kedua setan, yang ketiga adalah jin. Nah, di antara setan dan jin itu adalah pengikut-pengikut dari iblis itu sendiri. Nah, setan, jin, iblis, semuanya itu akan menggoda manusia sampai hari kiamat akhir nanti, karena memang itu sudah dinas di dalam Al-Quran ya, bahwa setan itu akan menggoda, setan dan iblis itu akan menggoda anak cucu Adam sampai hari kiamat kelak dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memang tidak lain tidak bukan, yang namanya setan dan iblis itu dulunya adalah penghuni surga. Surganya siapa? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana membangkang atas perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nah, itu setan membangkang, tidak terima, karena setan itu merasa lebih tinggi, lebih sempurna, dan lebih hebat daripada Nabi Adam. Bahkan ada sebuah riwayat yang menceritakan setan itu diciptakan dari nar. Nar itu api, sedangkan Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Nah, tanah itu lebih rendah derajatnya daripada api itu menurut setan. Akhirnya setan membangkangnya, dan Allah menurunkan setan ke dalam dunia dan tidak lagi menetap di surga ya. Nah, dari banyaknya manusia, ternyata ada beberapa golongan manusia yang mana sangat-sangat ditakuti oleh setan. Nah, semoga kita semua itu salah satu dari beberapa golongan yang mana sangat ditakuti oleh setan ya. Ada 4 golongan yang mana sangat ditakuti oleh setan itu ada, dan itu golongan tersebut itu dari golongan manusia ya. Nah, ternyata setan sebagai musuh manusia itu telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Fatir ayat 6. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduan ya. Sungguh setan musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh ya. Jadi perlakukanlah setan itu seperti benar-benar musuh kita ya. Jangan sampai kita itu bersahabat dengan setan. Maksudnya bagaimana kok bersahabat kok dengan setan? Maksudnya kita senantiasa nikmat dalam melakukan kemaksiatan, semisalnya ya. Senantiasa kita itu nikmat melanggar perintah-perintah Allah, semisalnya tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak bersedekah, dan tidak memperbaiki hubungan yang baik dengan tetangga kita, semisalnya itu ya. Nah, itu kalau kita melihat ya, manusia itu kalau yang tidak sholat kepada Allah itu menurut saya lebih keterlaluan dibanding setan. Setan membangkang untuk bersujud kepada Nabi Adam, membangkang kepada Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam. Nah, kita sebagai manusia yang sangat keterlaluan adalah ketika kita membangkang untuk bersujud kepada Allah. Maksudnya apa? Membangkang dalam arti tidak mau melakukan sholat. Nah, padahal kelak di hari akhirat nanti itu hisab yang paling awal dan paling utama dilakukan adalah sholatnya. Seburuk apapun kamu, senakal apapun kamu, tetap jangan pernah tinggalkan sholat. Jangan pernah derajatmu lebih rendah daripada setan, karena setan itu tetap bersujud kepada Allah ya. Setan itu mengabdi ya, tetapi setan tidak mau bersujud kepada manusia yang bernama Nabi Adam. Jangan sampai kita tidak mau bersujud atau menyembah kepada Allah dengan meninggalkan sholat, meninggalkan ibadah, puasa, dan sebagainya. Jangan sampai. Itu sama halnya derajat kita itu lebih rendah daripada setan ya. Nah, apa saja sih
golongan 4 itu yang pertama adalah orang yang takut kepada Allah. Itu salah satu golongan manusia yang benar-benar ditakuti oleh setan. Itu adalah orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah. Di dalam hatinya itu cuma ada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dijelaskan dalam Quran surat Al-Imran ayat 175. Sungguh mereka hanyalah setan yang menakutimu dengan teman setianya. Oleh karena itu janganlah takut kepada mereka, takutlah kepadaku jika kalian itu adalah mukmin. Sebenarnya setan itu hanya menakut-nakuti kita saja dengan teman-temannya atau kroni-kroninya itu untuk menakuti manusia. Dengan cara apa menakuti manusia? Dengan cara berbagai macam caranya dari setan itu sendiri. Ya, jadi ada yang menggoda biar tidak melakukan sholat, ada yang menggoda biar rumah tangganya hancur, ada yang menggoda lewat anak, ada yang menggoda lewat istri, dan sebagainya. Sangat banyak sekali. Itu adalah hanya menakut-nakutinya. Tetapi kalau di dalam hati kita itu ada keimanan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita tidak akan tergoda. Nah, dijelaskan lagi di dalam sebuah hadis, barang siapa yang takut kepada Allah, maka Allah menjadikannya segala sesuatu takut kepadanya. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang tak takut kepada Allah, maka Allah menjadikannya takut kepada segala sesuatunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, ya. Jadi kalau kita itu takut kepada Allah, insya Allah itu Allah menjadikan semuanya itu takut kepada orang tersebut. Sama halnya ketika kita melihat makhluk halus. Ketika kita melihat makhluk halus, kita tidak takut sama sekali. Itu makhluk halus itu atau jin itu akan kecil dan akhirnya menghilang. Tapi kalau kita itu takut, mereka akan menjadi besar dan senantiasa akan mengejar kita itu. Nah, yang pertama adalah orang yang takut kepada Allah. Nah, yang kedua adalah orang-orang yang ahli fikih. Nah, golongan yang kedua dari manusia yang sangat ditakuti oleh setan itu adalah orang-orang yang ahli fikih. Nah, di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Jauzi dalam kitab Sa'id Al-Khadir menukil sebuah riwayat dari Ibnu Abbas yang menyebutkan seorang faqih lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 orang yang ahli ibadah tapi bodoh. Ya, fakih di sini dalam arti adalah fuqaha. Fuqaha itu adalah seorang yang ahli dalam bidang fikih atau dalam hukum-hukum Islam. Jadi orang yang mengetahui dalam hukum-hukum Islam, entah itu hukum tentang sholat, hukum wudhu, hukum berhaji, dan sebagainya. Banyak sekali tentang hukum-hukum di dalam Islam yang berlaku di dalam fikih. Nah, itu ternyata sangat ditakuti oleh setan. Bahkan di sini yang diriwayatkan Ibnu Al-Jauzi itu satu orang fuqaha itu jauh lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 orang ahli ibadah tetapi bodoh. Bahkan ada sebuah hadis yang al-alimu habibullah walau kana fasiqan wal jahilu aduwullah walau kana abidan. Seorang yang cerdas, seorang yang pintar itu selamanya akan menjadi kekasih Allah walaupun dia ahli fasik. Tetapi orang yang bodoh itu akan menjadi musuh Allah walaupun dia ahli ibadah. Kategorinya seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya adalah orang-orang yang alim. Orang-orang yang alim adalah bagian dari manusia yang sangat ditakuti oleh setan. Nah, orang-orang alim itu ya orang yang cerdas di dalam bidang agama. Bisa jadi agama dan bisa jadi ilmu-ilmu umum yang mana digunakan dengan baik untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala atau mengabdi kepada Allah melalui dunianya. Jadi dunia itu jauh lebih penting menurut saya, ya. Dunia itu jauh lebih penting untuk ke akhirat. Karena apa? Ketika kita di akhirat, dunialah yang menentukan kita, ya. Semasa di dunianya kita itu melakukan apa saja. Nah, makanya itu dunia itu juga tidak kalah pentingnya dengan akhirat, karena menghasilkan suatu keputusan yang mana akan ditetapkan di akhirat kelak nanti. Jadi jangan sepelekan tentang dunia, ya. Dunia juga penting, akhirat juga jauh lebih penting. Dunia itu jembatan untuk menuju ke akhirat yang lebih kekal. Nah, orang-orang cerdas di sini di dalam bidang agama ataupun di dalam bidang yang umum, ya, itu memang sangat ditakuti oleh setan, ya. Bahkan di sini iblis itu lebih suka mendorong setan untuk menggoda ahli ibadah dibanding dengan orang yang
alim. Ternyata ahli ibadah itu cenderung lebih mudah untuk dikejar setan dan iblis dibanding orang yang alim. Ya karena kalau orang yang ahli ibadah saja tidak mempelajari dasar-dasarnya atau setengah-setengah saja mempelajarinya, yaitu mudah untuk dipengaruhi oleh setan dan iblis. Tetapi kalau orang yang cerdas ya sudah memiliki pedoman, sudah memiliki pondasi yang kuat tentang agama, jadi tidak akan terpengaruh. Nah, yang terakhir adalah orang-orang yang mukhlas. Nah, orang-orang mukhlas itu siapa sih? Atau apa sih orang-orang mukhlas itu? Orang-orang yang mukhlas itu adalah orang-orang yang dibersihkan dan disucikan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat dalam tingkatannya itu ada syariat, thariqat, marifat, dan hakikat. Nah, itu tingkatannya sudah marifat ataupun hakikat. Jadi raganya itu hanya mengingat kepada Allah. Dunia hanyalah sebagai jembatan untuk menuju ke akhirat yang kelak. Nah, di sini juga orang mukhlas itu telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Hijr ayat 39 sampai 41. Nah, ternyata ada golongan yang memang sangat ditakuti oleh setan, yaitu 4 golongan tadi. Orang-orang yang mukhlas, orang yang ahli fikih, orang yang cerdas, dan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk dalam salah satunya dalam kategori orang yang sangat ditakuti oleh setan. Semoga ini menjadi pembelajaran dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.